Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfana Izzati Nisa dari kelas A3 KPI NIM 2240210032. Mata kuliah Manajemen Dakwah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, pada soal yang pertama yaitu jelaskan pentingnya penggerakan atau activating dalam kegiatan dakwah. Nah, secara umum, activating diartikan sebagai menggerakkan orang lain yang dimana penggerakan pada hakikatnya merupakan suatu usaha dan dapat dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan juga efektif. Penggerakan atau activating merupakan inti dari manajemen dakwah, di mana ketua menggerakkan semua anggotanya untuk melaksanakan kegiatan dakwah yang sudah direncanakan. Pentingnya activating dakwah atau penggerakan dakwah adalah suatu proses pemberian motivasi, pengarahan, bimbingan kepada para pelaksana dakwah, penggerakan komunikasi dan organisasi, serta penerapan dan pengembangan kepemimpinan dakwah. Dengan adanya activating ini diharapkan para pemimpin dalam kegiatan dakwah mampu memberikan motivasi kepada para anggotanya agar tugas yang dilakukan dapat berjalan secara optimal. Selain itu juga diperlukan bimbingan dan komunikasi yang baik antara pemimpin dakwah dengan anggotanya agar dapat mencapai tujuan kegiatan dakwah dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan dai dalam perencanaan atau planning dakwah. Nah, dalam hal ini, hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan dai dalam perencanaan atau planning dakwah yaitu meliputi 1. Karakter dai. Dalam hal ini berkaitan dengan tema dan mad'u. Jika mad'unya adalah generasi muda, maka perlu memilih dai muda yang sesuai dengan remaja di era sekarang. Mad'u akan lebih mudah untuk menerima pesan yang disampaikan oleh dai, terlebih jika dai juga gaul dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yaitu metode dakwah yang dilakukan oleh dai. Hal ini juga merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan. Dengan metode apa dai menyampaikan dakwahnya, maka harus sesuai dengan mad'unya dan juga sesuai dengan bidangnya. Nah, selanjutnya yaitu terkait sanad keilmuan dai. Hal ini juga perlu diperhatikan karena dalam memilih dai harus tahu sanad keilmuannya, dari mana dai itu memperoleh keilmuannya dan juga landasannya. Nah, selanjutnya yaitu menguasai bidang keilmuan yang didakwahkan. Hal ini tentu saja menjadi hal yang urgent karena dai akan menyampaikan ilmu yang dimiliki secara jelas dengan berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Tidak sampai hanya di situ. Jika dai menggunakan metode dakwah diskusi, maka dari dai juga perlu memberikan solusi yang relevan dan dapat mengetahui kondisi dari mad'u. Dalam berdakwah tidak jarang dai mendapatkan tidak persetujuan dari mad'u.
Oleh karena itu, sebagai dai juga harus memiliki kesabaran dalam menghadapi karakter mad'u yang berbeda-beda dan mampu untuk memposisikan dirinya untuk tetap melakukan yang terbaik, karena seorang dai juga menjadi panutan dari para pengikutnya. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan pengertian departementalisasi dakwah dalam perorganisasian dakwah. Nah, menurut Sutarto, yang dimaksud dengan departementalisasi yaitu aktivitas untuk menyusun satu satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu. Sedangkan Joseph L. Macy mengatakan bahwa departementalisasi sebagai suatu cara membagi aktivitas dan membentuknya dalam kelompok khusus yang pada umumnya dengan tujuan membagi dalam departemen-departemen untuk mengkhususkan aktivitas, menyederhanakan tugas-tugas para pimpinan, dan menegakkan pengawasan. Dari pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa pada intinya pembagian kerja atau pengelompokan kerja yang dikenal adalah departementalisasi, yaitu pembagian kerja para anggota dalam organisasi yang berfungsi agar masing-masing anggota dapat dikoordinasi dengan baik. Dengan demikian, departementalisasi dalam perorganisasian dakwah yakni pembagian kerja dalam kelompok khusus dakwah agar tugas dari para pimpinan pengorganisasian dakwah dapat dikoordinasikan dengan baik. Nah, manfaat dari pembagian kerja atau departementalisasi ini diantara lain: 1. Membantu memperingati tugas koordinasi unit-unit kerja yang terpisah dan tidak sama. 2. Memperlancar pengawasan dengan menempatkan orang kepala atau pimpinan yang berkompeten dalam setiap organisasi. 3. Membagi tugas dalam pekerjaan atas dasar keahlian dan pengetahuan yang bersifat khusus dalam organisasi. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan keterkaitan hadis dari Ibnu Umar sebagai landasan manajemen dakwah. Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, dalam hadis, pernyataan Nabi di atas menunjukkan bahwa dalam posisi dan status apapun juga manusia sebagai pribadi maupun sebagai umat, tanggung jawab sebagai pemimpin tidak dapat dielakkan. Apabila tanggung jawab ini ditunaikan, maka akan menjadikan sebagai orang-orang yang beruntung. Namun sebaliknya, jika diabaikan, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Tanggung jawab ini akan semakin berat apabila seorang menjadi pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Tanggung jawab ini akan menjadi berat karena hakikatnya kepemimpinannya memiliki dua dimensi. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua adalah pertanggungjawabannya kepada Allah tentang kesungguhan dan kemampuannya dalam mengikuti serta menjalankan petunjuk Allah dan keteladanan Nabi Muhammad dalam memimpin. Dua dimensi ini akan berpadu menjadi satu
Apabila tanggung jawab yang kedua tersebut telah ditunaikan secara baik semata-mata karena Allah, maka secara pasti dimensi pertama juga terpenuhi. Dengan demikian jelas bahwa kepemimpinan berkenan dengan hubungan vertikal, yaitu dengan Allah atau hablum minallah, dan dengan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.